Firlan sudah on air Pak Firlan? Sudah. Oh, okay. Baik, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, partisipan Mutiara Ramadan Unida edisi sore ini, segala puji hanya bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai nikmat dan kebahagiaan sehingga kita bisa hadir dalam agenda Mutiara Ramadan Unida pada sore hari ini, yakni nasihat untuk pelajar, dosen, tenaga kependidikan, siswa, dan umum. Mudah-mudahan melalui agenda ini kita mendapatkan banyak manfaat dan mudah-mudahan dihitung sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jalannya. Baik, yang terhormat tentunya kepada para pimpinan kampus kita yang barangkali hadir dalam agenda ini, diantaranya rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan. Seterusnya kepada para kaprodi, dan kepada para dosen, lalu kepada para mahasiswa, dan umumnya kepada seluruh partisipan Mutiara Ramadan Unida sore ini. Insya Allah kita semua sama-sama berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang teramat kita muliakan narasumber kita pada sore hari ini, yakni Bapak Insinyur Firlan Mustafa MM. Alhamdulillah beliau sudah bersama-sama dengan kita saat ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia beserta rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai agenda kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita dahulukan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya marilah kita masuk ke dalam acara kita. Nah, sebelumnya kita sampaikan dulu yang akan menjadi narasumber kita, pemateri kita pada sore hari ini, yakni Bapak Insinyur Firlan Mustafa MM. Beliau ini merupakan staf khusus Rektor Universitas Dharma Andalas. Beliau juga seorang motivator, seorang trainer, ya, dan tentunya memiliki segudang pengalaman yang beliau siap bagikan kepada kita. Nah, adapun yang akan menjadi topik kita pada sore hari ini, yakni membangun, maksud kami memperoleh keberuntungan pada era tuna. Membangun keberuntungan pada era tuna. Nah, boleh jadi ini adalah sambungan materi yang kemarin ya Pak Firlan ya, yang sudah kita bahas di ruang Vikon sebelumnya. Baik, tentunya adalah materi yang sangat menarik sekali dan sangat kita tunggu-tunggu pemaparan dari beliau. Langsung saja, tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Bapak Insinyur Firlan Mustafa. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita dipertemukan pada ruang Zoom ini dengan kita diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Tanpa beliau kita tidak tahu. Yang kita hormati Pak Rektor,
Bapak ya sekretaris, kemudian Bapak Dekan, Wakil Dekan, kemudian Ketua Prodi, Bapak Ibu keluarga besar UNIDA, semua mahasiswa, dan terkhusus sahabat-sahabat baik ya, yang saya nggak bisa sebutkan nama satu-satu. Ini banyak sekali ini. Alhamdulillah, terima kasih partisipasi dari Bapak Ibu. Kita mau berbagi, yaitu memperoleh keuntungan di era tuna. Nah, izinkan saya terlebih dahulu untuk buka slide. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat slide-nya? Lagi loading, Pak. Masih loading? Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salam kenal bagi kawan-kawan yang barangkali ya belum terlalu sering ketemu. Jadi ini aktivitas sebagian kecil yang saya bisa tampilkan sebelum kita masuk pada materi. Kegiatan-kegiatan memang tidak semuanya yang saya rekam, saya kumpulkan. Tapi Assalamualaikum. Tapi sebagian bisa saya kumpulkan dan saya tayangkan kembali. Jadi kegiatan-kegiatan baik indoor maupun outdoor yang kami lakukan, walaupun suasana pandemi, itu juga kita melakukan yang namanya indoor dan outdoor. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ini pemandangan-pemandangan slide ini ya juga membuat saya lebih nyaman melihatnya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, saya beradanya di sini sekarang di kampus Dharma Andalas. Mari kita intip ke dalam, ada apa ya, memperoleh keberuntungan di era tuna ini. Tentu kita ingin tahu terlebih dahulu tuna itu apa. Tuna itu yang selama ini kan kita tahunya adalah ikan. Tapi kali ini bukanlah tuna ikan yang kita maksud. Nah, sebelum kita masuk kepada tuna, maka terlebih dahulu saya juga melihatkan di sini, yaitu adanya ya bagaimana masyarakat menanggapi perubahan, bagaimana masyarakat merespon perubahan. Nah, masyarakat di sini tentu termasuk saya sendiri. Ada perubahan, tapi perubahan itu ya kadang-kala bagi kita anggap tidak ada perubahan. Jadi untuk itu kita coba tampilkan. Lainnya belum bergerak. Mungkin ikannya belum hidup barangkali ya. Jadi sehingga slide-nya juga jadi awal perubahan itu biasanya terjadi perubahan bagi kita ya kita menolaknya, bahwa perubahan itu seakan-akan perubahan tidak ada. Tahu-tahu perubahan itu melaju kencang, dan karena melaju kencang akhirnya kita frustasi. Nah, frustasi itu ya membuat kita malah tidak bisa berbuat banyak.
Ya, yang repotnya kalau frustasi itu tidak kita hentikan, kita akan sampai ke jurang yang lebih dalam, yaitu depresi. Nah, jadi ini adalah bagaimana masyarakat merespon ya perubahan. Jadi awalnya dianggapnya perubahan itu nggak ada apa-apa. Lalu begitu dia melihat adanya perkembangan, oh, ini betul-betul nih perubahan, akhirnya dia frustasi karena dia udah terlambat untuk bertindak. Nah, dan kalau frustasi cenderung dia tidak bisa berbuat banyak, sampailah dia ke depresi. Nah, kalau pada depresi ini dia bisa melakukan yang namanya mendeklarasikan lomba deklarasi. Nah, akhirnya dia bisa ya melakukan uji coba, mengatasi ini bagaimana. Nah, karena dia sudah melakukan uji coba, akhirnya semua masyarakat menerima dan barulah kembali dia bisa ya menyatu kembali. Nah, dulu dengan munculnya ya yaitu pada 1998 muncullah era VUCA. Jadi era VUCA ini udah lama, sudah tertinggal. Nah, VUCA itu singkatan. Singkatannya volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Jadi volatile perubahan yang cepat, sangat cepat. Nah, apakah itu sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Uncertain itu sulit diprediksi, baik isu peristiwa yang saat terjadi dan akan terjadi. Kompleks, ternyata dia banyak sekali ya hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang mengacaukan. Ambigu, tidak jelas, ketidakjelasan, ngambang, dan banyak hal yang dipertanyakan. Jadi itu yang dinamakan era VUCA. Ternyata era VUCA ini sudah tertinggal. Malah dengan masuknya adanya pandemi kemarin, beralihlah kita ke era tuna. Jadi sebelumnya VUCA, sekarang tuna. Tuna itu ya, turbulen. Jadi kalau kita naik pesawat terjadi turbulence, itu pesawatnya turbulen, nah itu semua penumpang mabuk, kacau. Jadi ya dari volatile berubah ke turbulen. Dan ketidakpastian tetap. Kemudian kompleks sekarang malah novel. Novel itu ya memusnahkan. Jadi malah tidak terpakai lagi. Jadi apakah ilmu kita tidak terpakai, apakah teknologi kita tidak terpakai, ya banyak sekali yang dimusnahkan. Lalu ambigu. Nah, ini semuanya seharusnya kita benar-benar setiap individu merespon perubahan ini. Akibat adanya perubahan-perubahan yang kalau Indonesia sebetulnya belum masuk ke revolusi industri 4, baru ke setingkat otomasi. Nah, karena tingkat otomasi, robotik, AI, itu banyaknya kehilangan pekerjaan. Banyaknya pekerjaan yang hilang itu hingga 23 juta. Itu dalam kurun waktu 10 tahun. Tapi nggak usah khawatir, karena yang muncul jauh lebih banyak daripada yang hilang. Hanya bedanya apa? Nah, keahliannya, kompetensinya sangat berbeda dengan sebelumnya. Jadi oleh karenanya, kita harus menjadi orang pembelajar. Nah, ini sumbernya. Ya. Jadi artinya apa? Yang hilang itu 23 juta, tapi yang muncul 2 kali lipat ya dari yang hilang. Jadi artinya bukannya semakin sempit lapangan pekerjaan, malah semakin ya luas lapangan pekerjaan. Hanya saja kompetensinya yang sangat-sangat berbeda. Jadi kalau kita ya memakai kompetensi lama juga, tentu akhirnya ya kita kehilangan. Nah, jadi ya
Jadi tuna itu lingkungan eksternal berubah sangat cepat dan tidak bisa diduga, membuat para pemimpin terlihat bodoh. Karena pemimpin selama ini mengatakan apa yang berhasil kemarin, ya besok itu berhasil. Tapi itu nggak bisa di era tuna ini. Yang di era tuna ini yang diperlukan inovasi. Inovasi itu sangat penting daripada tradisi. Tapi ini yang masalah. Inovasi itu adalah tidak mengikuti SOP. Jadi tentu bertanggung jawab penuh. Ya, jadi ini jadi persoalan. Sekarang saya coba tanya ke ya Pak Sidik. Ini tahun 2000 sorry ya, saya lupa menggantinya kemarin. Jadi sudah 2022 kok masih 2020 ya. Nah, yang jelas 2020 itu adalah warnanya. Pak Sidik bisa lihat warna apa tuh Pak Sidik? Warna hijau. Oke, 2021 Merah. Oke, 2000 ya. Sekarang kita coba untuk melihat kira-kira ya di 2030 itu kan bisa mendekat. Bisa juga tetap. Tapi juga bisa menurun. Kira-kira kalau dari segi warna, yang terakhir itu kira-kira warnanya apa Pak Sidik? Warna aja ya Pak? Warna saja. Warna. Apa ya? Kuning. Kuning Pak. Kuning ya. Ya. Nah, ternyata nggak kuning Pak Sidik. Artinya sulitnya kita prediksi. Itulah kondisi ya kondisi sekarang ini. Jadi tuna itu kita sulit untuk memprediksi, tapi perlu kita melakukan beberapa hal. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, memang kita perlu melakukan beberapa hal. Nah, untuk itu, saya ingin mengajak kita semua yang di ruangan ini, Pak Idwar, boleh saya minta Pak Idwar? Ya, silakan Pak. Oke, Pak Idwar, menurut Pak Idwar beruntung itu apa Pak Idwar? Ya, ada sesuatu rezeki mungkin. Oke, ketiban rezeki ya Pak Ya. Idwar. Jadi kalau ketiban rezeki itu dikatakan beruntung. Oke, bagus. Nah, mungkin ya Bapak Ibu ada yang mau nanggapi lagi beruntung itu menurut versi Bapak Ibu apa? Ya Pak, Silakan. keberuntungan itu adalah bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Oke, luar biasa. Nah, jadi ya, yaitu beruntung itu adalah pertemuan. Pertemuan apa? Nah, pertemuan kesiapan dengan peluang. Ternyata Bapak Ibu lihat tadi, peluang itulah yang ngejar kesiapan. Bukan kesiapan yang ngejar peluang. Kita kadang-kadang kan sering mengatakan, kita kejar peluang itu. Peluang itu panjang sekali kakinya, banyak sekali kakinya. Jadi nggak bisa kita ngejar peluang. Tapi yang kita lakukan adalah kita merancang kesiapan. Karena peluang itu selalu ada. Jadi karena peluang selalu ada, kesiapanlah yang kita rancang. Jadi pada hari ini saya beruntung sekali ini. Ya. Karena Pak Idwar meminta saya untuk tampil. Kalau saya nggak siap, kira-kira saya bisa tampil nggak Bapak Ibu? Tentu tidak, bukan? Jadi artinya kesiapan bertemu dengan peluang, itulah yang dikatakan beruntung. Nah, yang dikatakan oleh Pak Idwar tadi, yaitu ketiban rezeki, hoki, ya, atau bernasib baik. Nah, itu ada dua hal yang tidak bisa dilakukannya. Pertama, kalau hoki itu, ketiban rezeki, tidak bisa diulangi, Pak Idwar. Kalau hoki itu tidak bisa ditularkan. Tapi kalau beruntung, bisa kita tularkan, bisa kita ulangi. Yang penting, kesiapannya kita lakukan dengan terbaik. Tentu saja, ya ini akan menjadi luar biasa.
Jadi kesiapan bertemu dengan peluang, itulah yang dinamakan keberuntungan. Mari kita lihat, yaitu menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang itu adalah orang beruntung. Barang siapa hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia orang merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Nah, ini ternyata sudah ya berabad-abad lamanya disampaikan. Dan ya persoalannya kadangkala kita sulit untuk ya membumikan, padahal ini adalah sudah sangat sederhana. Tinggal kita melakukan bagaimana supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadi hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti kesiapan kita disempurnakan terus, kesiapan kita ditingkatkan terus. Otomatis kita akan beruntung. Jadi beruntung itu definisinya memang yang diambil adalah definisi dari ya agama yang kita anut sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, ternyata tidak ada perbaikan kehidupan. Padahal kan kita ingin kehidupan kita ada perbaikan. Tapi dia mengatakan tidak ada perbaikan kehidupan apabila tidak ada perbaikan sikap. Jadi oleh karenanya, ya baik sikap untuk pribadi, tentu adalah kehidupan pribadi, maupun sikap untuk institusi. Berarti ini adalah perbaikan institusi. Jadi sikap institusi. Jadi ini ya untuk menggapai keberuntungan. Ini saya kutip juga. Yang saya kutip, ketika Anda menjalani hidup yang terhubung dengan tujuan dan tidak perlu mengejar peluang. Karena peluang itu datang kepada Anda. Jadi peluang yang datang. Nah, sekali lagi, kapan peluang itu datang? Tentu saja kepada orang-orang yang siap. Jadi tugas kita sederhana. Kita lakukan persiapan untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Nah, ini juga ya saya lihat bahwa masa itu ada 3, yaitu ya hari ini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Nah, yang sudah lalu tidak bisa kita otak-atik. Yang sudah lalu itu tidak bisa kita ubah. Yang kita lakukan adalah hari ini lakukanlah yang terbaik ya dari waktu ke waktu. Karena hari ini yang kita bisa melakukan kegiatan. Sedangkan yang akan datang itu adalah diprediksi. Yang namanya prediksi itu belum ada kepastian. Makanya warnanya pun gelap. Apa yang diprediksi? Ya, yang diprediksi hasil, posisi, perasaan, kekayaan, kebahagiaan. Itu adalah hasil dari prediksi. Jadi kita hanya bisa memperkirakan hasil, sedangkan hasil adalah pemberian dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hari-hari kita 40% kehidupan kita itu adalah ya dilakukan tanpa pikir. Karena tindakan kita 40% dikendalikan oleh habit kita, oleh kebiasaan kita. Apa kebiasaan setiap hari kita, maka 40%-nya itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya kutip juga satu, yaitu jika laju perubahan di luar sana melebihi kecepatan laju perubahan dalam diri kita, maka ya prediksi gagal atau kiamat sudah di depan mata.
Nah, ini saya ambil kutipan-kutipan ini. Nah, ini dia mendadak menjadi ya orang yang kaya. Pada tahun 2011 dia itu merancang yang namanya Zoom. 2011 belum terjadi yang namanya pandemi. Tapi dia sudah menyiapkan Zoom. Akhirnya, ya, begitu terjadi pandemi, dia mendadak luar biasa kekayaannya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi untuk memperoleh ya segala sesuatunya, tentu kita berkeinginan, yaitu sebuah kesuksesan. Sukses itu adalah singkatan, usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali saya coba putus dulu, karena kalau saya tidak putus, hari sudah mendekati jam 6, maka oleh karenanya, Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang mau didiskusikan, biar kita tutup dulu ya, Pak Sadi. Jadi artinya saya ingin menyampaikan, menggarisbawahi, yaitu bagi siapa-siapa yang menyiapkan ya dirinya atau institusinya, tentu dialah yang akan ya mendapat keberuntungan. Nah, keberuntungan itu jelas diperlukan kecepatan. Nah, karena kecepatan ini sangat penting sekali. Barangkali untuk sementara itu saja Pak Sadi, Bapak Ibu yang berbahagia. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Saya punya banyak slide di bawahnya, tapi saya tahan. Cukup saya hentikan di slide yang terakhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Insinyur Firman Mustafa yang sudah menyampaikan materi yang sangat berharga di hadapan kita bersama. Nah, kita masuk ke sesi diskusi. Ini sudah ada masuk satu pertanyaan, Pak. Ya, ini dari Bu Ayu, Bu Yusnaina, dosen kita di Unida. Jadi untuk meraih keberuntungan kita harus berinovasi baik dari sikap dan pemikiran kita. Bagaimana sebaiknya kita mengelola peluang tersebut agar menjadi keberuntungan, Pak? Tapi di satu sisi, baik bagi kita belum tentu baik bagi yang lain. Nah, bagaimana sebaiknya kita bertindak agar semua yang kita lakukan mendapat keberuntungan yang bisa membawa perubahan bagi hajat hidup orang banyak? Terima kasih, Pak. Ini langsung jawab, Pak Sadi. Langsung aja, Pak. Pak Sadi. Baik, Pak. Langsung aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Ternyata Bu Ayu tadi, saya kira tadi mahasiswa. Jadi mohon maaf Bu Ayu ya. Saya manggil Bu Ayu tadi saya nggak tahu kalau dosen. Bu Ayu, artinya yang jelas kita melakukan yang terbaik itu memang kita perlu inovasi. Inovasi itu adalah sesuatu ya yang memang berbeda. Jadi inovasi itu ada 4 unsurnya. Pertama, beda. Jadi yang namanya inovasi itu beda. Kalau sama itu enggak inovasi. Yang kedua, punya nilai tambah. Jadi inovasi itu tidak akan jadi inovasi kalau dia nggak punya nilai tambah. Yang ketiga, unik. Kalau tidak unik, kita berinovasi, besok orang lain yang meneruskan. Sehingga inovasi kita jadi ya sebentar saja, lalu dilanjutkan oleh orang lain. Bukan tidak boleh orang lain melanjutkan, boleh saja. Tapi ya kita terpaksa berlari terus. Yang keempat, laku di pasaran. Jadi 4 tadi itulah yang dikatakan inovasi. Beda, punya nilai tambah, unik, laku di pasar. Jadi kalau kita inovasi, nah hanya beda, itu bukanlah inovasi. Itu baru kita melakukan perbedaan dari orang lain. Sedangkan kalau inovasi itu
unsurnya harus 4. Kalau tidak lengkap 4 itu, belumlah dikatakan inovasi. Saya ulangi sekali lagi, inovasi itu beda, unik, punya nilai tambah, laku di pasaran. Jadi, ya, saya menyampaikan ini, kalau seandainya sama saja dengan yang sebelumnya, maka Bapak Ibu akan meninggalkan saya dengan seketika. Kemudian, kalau seandainya tidak unik, tentu Bapak Ibu besok sudah bisa semuanya persis sama dengan yang saya sampaikan kalau seandainya ini diperlukan. Lalu harus punya nilai tambah. Kalau tidak akan ada nilai tambahnya, pertemuan kita ini percuma saja. Jadi ya tentu tidak ada artinya. Dan terakhir, laku di pasar. Laku di pasar ini, pasar kita siapa? Kalau seorang dosen tentu pasarnya mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa, ya dia menerima kita. Jadi dia menerima kehadiran kita terlebih dahulu. Nah, persoalannya kan tidak semua orang terpenuhi, tidak terpuaskan. Nah, jadi ada 2 hal. Satu yang bisa kita kendalikan. Yang satu lagi yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kita lakukan adalah yang bisa kita kendalikan, bukan yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau yang tidak bisa kita kendalikan, artinya eksternal itu tidak bisa kita kendalikan. Tidak bisa kita kendalikan, lalu kita ya ingin melakukan sebuah perubahan. Sementara itu eksternal yang kita ingin rubah. Tentu tidak akan mungkin. Jadi kalau kita ingin melakukan inovasi, perubahan, maka yang dirubah itu yang bisa kita kendalikan. Kalau yang bisa kita kendalikan, tentu ya jelas memungkinkan itu semuanya. Barangkali untuk sementara itu, tapi sebetulnya ini pembukaan saja. Ya, kalau detailnya memang kita ada rancangan khusus untuk masing-masing materi. Ya, barangkali demikian Bu Ayu. Mudah-mudahan Bu Ayu ya sedikit tercerahkan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak. Terima kasih Pak. Silakan Bu Ayu, mungkin ada tanggapan dari Bu Ayu. Biar kita diskusi lebih enak Bu Ayu. Pak, untuk sementara kita puas saja dulu Pak. Nanti kita diskusi di tempat yang berbeda ya Pak ya. Mantap Bu Ayu. Terima kasih Ini Pak. Luar biasa. Terima kasih Bu Ayu. Baik, luar biasa sekali Pak Firlan Mustafa dengan jawabannya. Dipersilahkan bagi partisipan yang lain yang ingin bertanya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Boleh Pak. Tadi Pak Firlan. Silakan. Silakan Pak. Saya bertanya terkait inovasi. Bagaimana sikap kita ketika kita menemukan suatu unik dan kemudian ada nilai tambah, tetapi ketika kita ingin itu supaya laku ya, dalam arti kata tidak hanya terkait dengan finansial ya, tapi bisa juga yang non finansial. Nah, strateginya bagaimana tuh Pak Firlan? Apakah kita harus sering berbicara atau sering mendengarkan? Makasih Pak Firlan. Baik. Ini Langsung dari Pak Rektor. Kalau Pak Rektor yang nanya ini pertanyaannya luar biasa berat nih. Tapi walaupun berat, tentu saya coba untuk menjawabnya dengan baik. Mudah-mudahan bisa terpuaskan apa yang ditanyakan bisa dengan baik. Sebentar saya izin dulu Pak Rektor. Saya biasanya memang sengaja untuk mengeluarkan slide supaya ada dasar pemikiran kita. Jadi artinya kalau tidak ada slide itu bukan tidak bisa, tapi biasanya lebih tenang kalau ada slide. Sebentar, ini saya cari sebentar Pak Rektor. Tidak lama-lama Pak Rektor, sampai ketemu saja.
Ini sebetulnya untuk jawab yang Pak Rektor sampaikan, ini perlu waktu yang lebih lama. Tapi saya akan coba menyingkatnya. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik. Jadi inovasi itu beda. Unik, punya nilai tambah, laku di pasar. Beda itu lebih baik. Jadi bukan beda kepada yang kurang baik. Unik supaya benar-benar ya itu adalah karya kita. Punya nilai tambah, apa nilai tambah yang bisa kita berikan? Karena kalau tidak punya nilai tambah, ya seperti Pak Rektor sendiri sudah tahu, ya yaitu minyak asiri saja, tidak ada kita olah sedikit, maka nilainya jauh beda ya Pak Rektor. Ya. Nah, jadi punya nilai tambah dan ujungnya laku di pasar. Kalau tidak laku di pasar, kita coba cek lagi. Yaitu apanya yang masalah. Karena ujungnya semua itu harus laku di pasar. Jadi untuk itu ada kiat. Nah, kiatnya dalam melakukan inovasi yaitu dengan cara kita lakukan SKUM MPS. Nah, ini diuraikan lagi Pak Rektor. Nah, ini banyak lagi uraiannya. Jadi caranya. Nah, seperti ini saya mau tanya dulu. Mungkin Bu Ayu masih ada di ruangan, Bu Ayu? Bu Ayu? Masih adakah Bu Ayu di ruangan? Atau... Iya, Pak. Iya, Pak. Bu Ayu, ini beda nggak Bu Ayu? Ya, Pak. Beda kah? Ini berbeda kah? Berbeda. Ya, berbeda. Yaitu apa yang dilihat sekarang? Lidahnya yang dikasih resleting. Oke, kan beda itu ya. Nah, kira-kira apakah kalau ditanyakan, ya, nah, ditanyakan kepada ya teman kita, apakah dia mau memakai seperti ini? Itu kembali kepada pribadi masing-masing sepertinya, Pak. Karena bagi kita kalau ini inovasi tapi tidak ada nilai jualnya kalau bagi kita. Tapi jadi, mungkin dari sisi yang lain, mungkin dari seni, tidak tahu juga kita, Pak. Oke, jadi artinya tidak cukup hanya beda, tapi adalah kembali punya nilai tambah dan laku di pasar. Jadi tidak cukup hanya beda. Jadi kalau beda saja nggak cukup. Nah, banyak ini uraiannya Pak Rektor. Saya nggak bisa terlalu lama, barangkali nanti teman-teman sudah, karena di depannya sudah kelihatan ini gelasnya sudah menari-nari. Sisi khusus Pak, sisi khusus dari Pak Firlan. Oke. Jadi sebetulnya kalau yang namanya inovasi itu banyak uraiannya Pak Rektor, dan itu sampai kepada bagaimana mencetak inovasi. Barangkali itu saja. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih Pak Rektor, terima kasih ya Pak Sem, Pak Uco, ini banyak teman-teman saya, Bu Af, terima kasih. Kita kembalikan kepada Pak Sidik. Ya Pak, sama-sama, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Firlan Mustafa atas pemaparan materinya, juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Semoga bisa menjawab pertanyaan kita, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada hari ini bisa menjadi amal jariah bagi beliau dan bermanfaat bagi kita. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Kami ucapkan selamat berbuka puasa. Insya Allah ini akan menjadi agenda Mutiara Ramadan kita yang terakhir di tahun ini ya Pak Edward ya. Ini terakhir Pak, kalau besok ini terakhir, lagi. Ini yang terakhir Alhamdulillah, dan tentunya suatu kebanggaan bagi saya pribadi bisa memoderatori Mutiara Ramadan yang terakhir ini. Mudah-mudahan agenda Mutiara Ramadan kita selama ini dari hari pertama sampai hari ini itu memberikan manfaat bagi kita dan memberi kebaikan bagi UNIDA pada khususnya. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini banyak sekali ini. Ada Anja, ya. Dari Jakarta juga ada, dari itu
Alhamdulillah, terima kasih. Luar biasa. Oke. Ya, mungkin izin like Bapak Ibu. Ya, sama-sama Pak Iflan. Terima kasih. Mas Sidik mau nutup, silakan Pak Sidik. Ya Pak, izin live juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iflan. Selamat berbuka di rumah saja. Ya. Itu Salam.